perlu saya sampaikan kembali apa yang mesti ditekankan dalam meditasi ini. Seperti yang kemarin malam telah disampaikan, bahwa meditasi ini kita berupaya untuk senantiasa memunculkan perhatian, memunculkan mindfulness dalam setiap momen, dalam apapun yang dilakukan, baik pada saat duduk bermeditasi maupun bermeditasi jalan, ataupun pada saat aktivitas-aktivitas lainnya, kita mengupayakan untuk memunculkan perhatian atau mindfulness atau kewaspadaan. Dan juga di saat yang sama, perhatian yang kita munculkan juga disertai dengan kondisi batin yang melepas atau tidak melekati apapun fenomena yang diperhatikan. Dan itulah kenapa sekali lagi meditasi ini juga sering disebut sebagai meditasi yang mana menggunakan kesadaran pasif atau kesadaran apa adanya. Melihat segala fenomena sebagaimana adanya tanpa berusaha untuk menghakimi. Tidak memunculkan komplain, tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Tetapi kondisi batin demikian terjadi bukan tanpa sebab. Kondisi batin demikian dimunculkan karena melihat bahwasanya yang pertama, bahwa apapun yang dialami, baik berkenaan dengan batin ataupun jasmani, sifatnya adalah tidak kekal. Tidak bisa dipertahankan. Mereka hanya sekedar muncul, pada akhirnya lenyap. Dan kemelekatan terhadap apa yang sesungguhnya tidak kekal adalah penderitaan. Maka kondisi batin dalam bermeditasi adalah sadar, penuh perhatian, tetapi tidak memunculkan kemelekatan, tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Yang kedua, alasannya juga adalah ketika batin memunculkan kesukaan terhadap apapun objek yang sedang diperhatikan, sesungguhnya pada saat itu di sana ada keserakahan. Keserakahan adalah kotoran batin, keserakahan adalah sebab mengapa kita menderita. Itulah kemudian keserakahan yang terwujud, termanifestasi di dalam bentuk batin yang menyukai terhadap objek, bergembira terhadap objek, itu juga harus dilenyapkan. Dan juga tidak memunculkan ketidaksukaan, yang mana ketika ketidaksukaan terhadap objek tertentu atau fenomena tertentu, sesungguhnya itu adalah bentuk kebencian. Dan kebencian juga adalah kotoran batin yang menyebabkan penderitaan. Maka suka dan tidak suka pada saat bermeditasi, pada saat memperhatikan objek, itu harus dikenali. Dan setelah mengenalinya, tentu batin harus dibawa dalam kondisi seimbang lagi, yaitu memperhatikan objek tanpa diseret oleh suka maupun tidak suka, tanpa diseret oleh kelekatan. Dan itu yang harus dipraktikkan dalam meditasi ini. Sekali lagi, kesadaran yang muncul adalah kesadaran yang apa adanya, perhatian yang apa adanya,
kesadaran pasif, tetapi itu muncul karena alasan bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Melekatinya, terombang-ambing terhadap yang tidak kekal adalah penderitaan. Nah, itu yang harus dikembangkan. Sehingga dalam praktiknya meditasi ini seringkali para guru meditasi memberikan panduan kepada kita untuk bagaimana dalam setiap kita menggunakan 6 indera kita mengupayakan untuk melihat setiap pengalaman sebagaimana adanya. Bagaimana? Ketika kita melihat objek dengan mata, kita melatih batin kita bahwa itu hanya sekadar pengalaman melihat. Kalau di dalam bahasa Pali, itu ada kalimat titik didamatang bawisati. Di dalam melihat, seseorang berlatih bahwa itu hanya sekadar pengalaman melihat. Tidak lebih dari itu. Tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Tidak memunculkan bahkan embel-embel seperti aku melihat. Atau ada entitas yang lain yang sedang dilihat. Yang ada hanya sekadar pengalaman melihat. Mudah atau sulit? Tentu itu tidak mudah. Mengapa? Karena kebiasaan kita adalah selalu terseret, terombang-ambing terhadap suka dan tidak suka ketika melihat objek dengan mata. Tapi tidak apa. Artinya setiap kali ada suka atau tidak suka pada saat melihat, kembali disadari bahwa itu hanya sekadar pengalaman melihat. Dan sesungguhnya pada saat itu terjadi hanya betul-betul melihat sebagai pengalaman semata, itulah yang sebenarnya disebut sebagai praktik vipassana. Di sana tidak ada suka maupun tidak suka. Di sana tidak memunculkan persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat atau ada aku yang lain yang sedang dilihat. Yang ada hanya sekadar fenomena, sekadar pengalaman. Tetapi sekali lagi, kenapa itu hendaknya dilakukan atau dimunculkan dalam meditasi ini? Karena atas dasar kebijaksanaan. Bahwa yang dilihat itu sesungguhnya adalah tidak kekal. Melekatinya adalah penderitaan. Terlebih dari itu adalah karena sesungguhnya ketika muncul pengalaman melihat, seseorang karena sudah menjadi kebiasaan selalu mengidentifikasi bahwa ada aku yang sedang melihat, dan itu sangat halus tetapi sangat mengakar. Ketika yang dilihat adalah orang lain, maka memunculkan sebuah persepsi bahwa ada aku di luar aku yang ini yang sedang dilihat. Akan tetapi kalau kita selidik lebih dalam lagi, dalam setiap pengalaman melihat, yang terjadi adalah hanya sekadar kumpulan dari berbagai macam faktor yang itu menyatu, itu berkumpul sehingga memunculkan sebuah pengalaman melihat. Dan ketika salah satu faktor saja tidak muncul di sana, maka pengalaman melihat berkenaan dengan objek yang dilihat itu tidak akan terjadi. Bagaimana? Cara kerjanya adalah ketika ada mata, kemudian ada bentuk, matanya tidak rusak, objek yang ada itu juga berada di wilayah di mana mata bisa melihat, dan kemudian ada perhatian ketika ketiganya itu muncul,
maka muncul pengalaman melihat. Berkenaan dengan objek yang dilihat. Tetapi kalau seandainya salah satu dari tiga ini tidak ada, maka sesungguhnya tidak ada pengalaman melihat. Contohnya apa? Matanya tidak rusak. Ada perhatian. Tetapi objek itu tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Ada tidak pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut? Tidak ada kan? Objek berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Ada perhatian, tapi matanya rusak. Ada tidak pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut ketika matanya rusak? Tidak ada. Mata tidak rusak. Objek juga berada di mana mata bisa melihat, tetapi tidak ada perhatian. Ada tidak pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut? Tidak ada. Pengalaman melihat yang kemudian menciptakan persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat, mungkin ada aku yang lain yang sedang dilihat, itu terjadi karena berbagai macam faktor. Dan faktor-faktor ini juga sifatnya hanya sekadar muncul kemudian lenyap. Dan ketika salah satu faktor saja itu tidak ada, maka di sana tidak ada pengalaman melihat. Tetapi kemudian kita menciptakan sebuah persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat. Dalam kehidupan bermasyarakat, persepsi aku ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar, bahkan sesuatu yang dibenarkan, kan begitu. Sesuatu yang bahkan tidak perlu diperhatikan. Tetapi ingat, bahwa persepsi ini pun sesungguhnya adalah sebab dari segala bentuk penderitaan. Pertengkaran, konflik, dari konflik yang sifatnya kecil, konflik keluarga, sampai pada konflik antar negara, itu disebabkan karena keakuan. Karena persepsi aku inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam konflik yang pada akhirnya berbagai macam penderitaan itu muncul. Benar ya? Atau salah? Coba kalau kita perhatikan, mengapa kita marah dengan orang lain? Karena ada persepsi bahwa ada aku ini. Aku dihancurkan, aku dirugikan, aku pokoknya diperhatikan dengan tidak baik. Muncullah kemarahan, muncullah penderitaan. Ada persepsi aku. Nah, sehingga sebenarnya persepsi aku ini adalah ciptaan pikiran kita, yang mana pada kenyataannya tidak ada. Tetapi ini sesuatu yang sangat sulit untuk bisa lenyap, karena sudah mengakar begitu kuat. Kalau dalam Buddhis sudah mengakar dari kehidupan yang lampau. Kalau kita tidak percaya dengan kehidupan yang lampau, sudahlah, bahwa ini sudah mengakar sejak kita lahir. Dan bahkan orang tua kita, lingkungan kita, itu selalu mengajari kita untuk bagaimana menumbuhkan keakuan, menumbuhkan ego. Dan itu tanpa disadari semakin kuat, semakin mengakar, dan menjadi sebab berbagai macam penderitaan. Tapi dalam meditasi ini, kita mengupayakan untuk mengurainya. Kita mengurai, kita memahami, oh ternyata apapun pengalaman yang muncul, apapun itu, ternyata muncul dari sebab-sebab. Dan sebab-sebabnya ini sifatnya hanya sekedar muncul pada akhirnya lenyap. Dan tidak ditemukan adanya entitas di dalamnya. Dan itulah kemudian
Dalam meditasi kita diajak untuk mengembangkan sebuah persepsi yang lain. Dalam kehidupan pada umumnya, seseorang mengembangkan sebuah persepsi. Ada aku. Tetapi dalam meditasi, seseorang mengembangkan persepsi yang lain. Bahwa sesungguhnya yang ada hanya sekadar fenomena. Makanya ketika lihat itu, latih dalam batin, itu hanya sekadar pengalaman melihat. Dan ketika itu dilatih, sedikit demi sedikit sebenarnya penderitaan juga sudah berkurang. Dan tidak hanya ketika melihat, ketika mendengar. Latih bahwa itu hanya sekadar pengalaman mendengar. Tidak memunculkan komplain, tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Dan ingat, ketika muncul suka ataupun tidak suka, di situ pasti ada persepsi adanya aku. Itu pasti. Makanya dalam meditasi ini, pada akhirnya, walaupun kita duduk, memperhatikan objek, kemudian suara terdengar ada dangdutan di sana, tidak kemudian memunculkan kemarahan. Kalau masih memunculkan kemarahan, artinya masih terseret oleh ketidaksukaan. Dan artinya pada saat itu tidak membawa batinnya untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Artinya tidak bisa berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, dalam meditasi ini sebenarnya kita pun juga melatih batin kita untuk bisa berdamai. Dalam apapun situasi dan kondisi, batin berdamai. Tidak memunculkan komplain, suka maupun tidak suka. Mengapa? Toh apapun yang muncul pada akhirnya lenyap. Tidak bisa dipertahankan. Kita sudah marah-marah dengan situasi tertentu, nanti juga lewat juga. Kan begitu kan? Contohnya misalnya sekarang meditasi, mendengarkan ada suara dangdut di sana, ramai sekali. Wah, dalam batin marah-marah, ini lagi meditasi kok diganggu gitu. Mereka nggak tahu diri. Mereka tahu kita ya. Padahal sudah marah-marah, sudah menderita sendiri, nanti juga diam juga. Ya kan nanti juga lenyap juga. Nanti kalau sudah pulang dari sini juga sudah tidak terdengar juga, kan begitu. Pada akhirnya semuanya itu sifatnya lewat, dan lewat. Nah sehingga kita dilatih untuk menerima semua keberadaan tanpa memunculkan suka maupun tidak suka. Tanpa memunculkan komplain terhadap situasi dan kondisi. Maka di dalam mendengar itu pun juga sekadar pengalaman mendengar. Sute sutamatang bawisati. Di dalam mendengar itu hanya sekadar pengalaman mendengar. Itu latihan juga. Tetapi lagi dan lagi itu sesuatu yang tidak mudah. Karena sekali lagi batin kita sudah terbiasa untuk terseret, untuk menghakimi, untuk kemudian merespon setiap suara yang terdengar. Dan meresponnya biasanya dengan suka dan tidak suka. Tapi tidak apa, begitu muncul respon ada kesukaan, tidak suka, ya kembali lagi. Untuk melihat itu sebagaimana adanya, membawa batin menjadi seimbang. Membawa batin menjadi, kalau dalam bahasa Pali ada istilah upeka, seimbang. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan tidak hanya pada saat mendengar objek, mendengar suara. Ketika menggunakan hidung membaui bebauan, lidah merasakan rasa, dan jasmani mendapatkan sentuhan, itu juga harus dilatih dalam batin kita bahwa itu juga hanya sekadar pengalaman semata. Tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Maka dikatakan mute mutamatang bawisati. Jadi mute di sini mengacu kepada membaui, merasakan menggunakan lidah dan juga bersentuhan.
Dan lihat itu sebagai sekadar pengalaman, tidak memunculkan komplain, tidak memunculkan suka dan tidak suka. Hanya sekadar melihat apapun pengalaman tersebut sebagai pengalaman yang sedang muncul, pada akhirnya itu juga akan lenyap, akan lewat, tidak bisa bertahan. Dan apalagi kemunculan mereka pun juga muncul karena berbagai macam sebab. Sebab-sebab tersebut berkumpul, maka memunculkan sebuah fenomena, membaui, merasakan, bersentuhan. Dan dalam sebab-sebabnya tidak ditemukan adanya entitas. Apalagi setiap sebabnya juga hanya sekedar muncul pada akhirnya lenyap. Maka batin dilatih untuk melihat itu sebagaimana adanya. Dan tidak hanya pada saat bahkan membaui, merasakan dan juga bersentuhan, termasuk pada saat berpikir. Pada saat kita berpikir, pada akhirnya juga melihat itu sebagai sekadar pengalaman berpikir. Tidak lebih dari itu. Tidak mengandai-andaikan dengan bahwa ada aku yang sedang berpikir. Dan ini sebenarnya sangat riskan, apalagi ketika kita berpikir. Terkadang ada yang bertanya, Bante, ketika saya memperhatikan objek, ada seperti aku yang sedang memperhatikan. Sudah begitu juga ada aku lain yang memperhatikan si aku ini. Nggak akan ada habisnya. Dan padahal itu adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Nah, sehingga ketika itu terjadi, ya sudah sadari bahwa ini hanya sekadar fenomena. Bahkan persepsi aku pun juga sekadar fenomena. Yang itu sifatnya muncul, pada akhirnya juga lenyap. Bahkan kemudian ada persepsi aku yang lain yang sedang memperhatikan aku ini, juga sama saja itu sekadar fenomena. Yang itu muncul pada akhirnya lenyap. Karena aku-aku ini sebenarnya muncul karena berbagai macam sebab dan berubah-ubah. Tidak bisa tetap. Contohnya adalah, misalnya, Anda orang tua bertemu dengan anak. Maka akan muncul sebuah persepsi, aku sebagai orang tua. Tapi begitu bertemu dengan teman, persepsi aku sebagai orang tua berubah. Menjadi apa? Aku sebagai teman. Objeknya berubah, persepsi aku pun juga sudah berubah. Dan ketika bertemu dengan orang tua, orang tuanya sendiri, maka persepsi aku sebagai teman berubah lagi. Menjadi apa? Aku sebagai anak. Dan kemudian bertemu dengan gurunya, maka aku sebagai anak berubah lagi, aku sebagai murid. Dan akan terus demikian berubah-ubah sesuai dengan objeknya yang berubah-ubah. Lantas aku yang tetap mana? Enggak ada. Itu adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Sudah menciptakan dengan pikiran sendiri, dan disitulah berbagai macam konflik pertengkaran muncul hanya gara-gara aku. Wah, aku sebagai guru, ini murid-murid ini wah tidak menghormati saya gitu kan. Marah gitu kan, padahal persepsi itu diciptakan karena situasi dan kondisi, tetapi dilekati sebagai sebuah kebenaran yang nyata, yang hakiki, memunculkan pertengkaran. Dan seterusnya. Maka dalam meditasi ini kita berupaya untuk melatih batin melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Akan tetapi tentu memang kotoran batin kita itu mudah sekali untuk muncul. Karena kebiasaan dari memang pikiran kita yang terbiasa untuk merespon, terbiasa untuk terus menghakimi setiap pengalaman, dari situlah berbagai macam kotoran batin, kesukaan, ketidaksukaan,
atau keserakahan, kebencian, dan berbagai macam kotoran batin itu muncul. Maka ada satu penjelasan bagaimana kotoran batin itu muncul. Tentu munculnya karena 6 indera kita. 6 indera yang kontak dengan objeknya, maka di sana memunculkan berbagai macam kotoran batin. Sebagai contohnya adalah ketika mata melihat objek. Nah, ketika mata melihat objek, ada mata, ada objek, maka di situ akan memunculkan kesadaran berkenaan dengan mata, kesadaran berkenaan dengan melihat. Ada batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat. Dan ketika ketiganya berkumpul, ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, maka di sana muncul yang disebut sebagai kontak, sentuhan. Bukan kontak HP ya, sentuhan. Ada istilah bahasa. Dan ketika muncul sentuhan karena 3 hal ini, maka akan muncul perasaan. Terkadang menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan, terkadang perasaan yang netral. Biasanya tergantung pada objek yang dilihat oleh mata. Ketika objeknya indah, maka muncul perasaan menyenangkan. Ketika objeknya tidak indah, muncul perasaan tidak menyenangkan. Ketika objeknya biasa-biasa saja, juga muncul perasaan yang biasa-biasa saja. Tidak senang, tapi juga tidak benci. Nah, ketika muncul perasaan, nah disitulah kemudian muncul pengenalan. Jadi apa yang dirasakan itulah yang dia kenali. Itu disebut sebagai persepsi. Yang kemarin sudah saya sampaikan ada istilah sanya persepsi. Mengenali objek. Dari merasakan kemudian mengenali objek. Nah, apa yang dikenali itulah yang kemudian dipikirkan. Ketika dikenali muncul pemikiran berkenaan dengan objek tersebut. Misalnya apa? Melihat dari jauh ada seperti rantai begitu kan. Begitu dilihat tentu ada, di situ sudah ada bentuk, sudah ada kesadaran, sudah ada sentuhan, sudah ada perasaan, dan di situ kemudian dikenali ular. Nah, begitu ada mengenali ular, langsung ada pikiran ular kan begitu. Dan yang menjadi masalah adalah apa yang kemudian seseorang pikirkan, itulah yang kemudian dia pikirkan berulang-ulang. Terobsesi dengan apa yang dilihat. Dan kemudian dari obsesi tersebut, dia memikirkan tentang kejadian yang lampau, kejadian yang belum terjadi, memikirkan apa yang sedang terjadi, terus pikiran berkecamuk. Nah, disitulah sesungguhnya berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat itu muncul. Dalam bahasa Pali disebut papanca atau pikiran yang berkembang biak. Jadi dari melihat objek muncul perasaan, muncul persepsi, muncul jenis pikiran dan kemudian pemikiran tersebut diulang-ulang berkembang biak. Dan disitulah berbagai macam pikiran yang tidak berguna itu muncul. Nah, sehingga dalam meditasi ini kita membawa batin yang terbiasa merespon dengan berbagai macam pikiran yang tidak berguna. Kemudian kita membawa batin untuk semakin tenang. Semakin tenang. Untuk tidak bereaksi. Nah, pada saat kita melihat objek dan itu hanya sekadar pengalaman melihat, melatih batin kita, itu hanya sekadar pengalaman melihat, artinya
kita melatih batin kita yang biasanya bereaksi, yang biasanya berkembang biak terhadap apa yang dilihat, tetapi di situ kita membawa batin menjadi tidak bereaksi. Membawa batin menjadi semakin tenang. Karena di dalam reaksi pikiran, di dalam kecamuk pikiran, di dalam pikiran yang berkembang biak, ketika melihat sebagai salah satu contohnya, disitulah berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat, yang membawa kepada berbagai konflik, pertengkaran, penderitaan, itu akan muncul. Maka anjurannya adalah ketika itu terjadi, anjurannya adalah bagaimana dalam setiap pengalaman, bahkan sebelum kecamuk pikiran itu muncul, dalam setiap pengalaman seseorang dilatih untuk mengalami pengalaman tersebut, menyadari pengalaman tersebut tanpa melekatinya. Entah pada saat ketika seseorang sedang baru melihat objek, kemudian tidak melekati objek tersebut, atau kalau sudah kemudian terseret oleh perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, kemudian seseorang sekedar mengalami perasaan tanpa terseret oleh perasaan tersebut, juga bisa dilakukan. Dan ketika itu dilakukan, maka kotoran batin berupa suka dan tidak suka, berupa perkembangbiakan pikiran, itu tidak akan muncul. Sehingga ada satu pernyataan. Di dalam perasaan yang menyenangkan, di sana bisa memunculkan nafsu ragawi. Tetapi di saat yang sama juga bisa menjadi momen di mana nafsu ragawi bisa dihancurkan. Di dalam perasaan yang tidak menyenangkan, di sana bisa memunculkan kebencian. Tetapi di saat yang sama bisa menjadi momen di mana seseorang bisa menghancurkan kebencian. Di dalam perasaan yang netral, di sana bisa memunculkan ketidaktahuan. Tetapi di saat yang sama bisa juga menjadi momen di mana seseorang bisa menghancurkan ketidaktahuan. Nah, bagaimana? Ketika perasaan yang menyenangkan itu muncul dan seseorang tidak menggunakan kesadaran, tidak menggunakan sati mindfulness, dan tidak memiliki kebijaksanaan, yaitu tidak ada pemahaman bahwa ini pun sifatnya tidak kekal. Nah, sehingga seseorang terseret oleh perasaan yang menyenangkan, apa yang terjadi? Nafsu ragawi muncul, keserakahan muncul, kesukaan muncul. Akan tetapi justru ketika di dalam perasaan yang menyenangkan tersebut, seseorang sadar dengan perasaan yang menyenangkan tersebut. Dan di balik itu ia pun juga tahu perasaan menyenangkan sifatnya tidak kekal. Nah, justru pada momen demikian, nafsu ragawi itu tidak akan muncul. Bahkan itu menjadi momen di mana nafsu ragawi, kesenangan, keserakahan itu dilenyapkan. Bisa dipahami ya? Demikian pula di dalam perasaan tidak menyenangkan, kalau tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, terseret oleh perasaan yang tidak menyenangkan, yang terjadi adalah kebencian muncul. Tetapi ketika kemudian seseorang sepenuhnya sadar terhadap perasaan yang tidak menyenangkan, dan ia tidak melekati perasaan yang tidak menyenangkan tersebut, sehingga tidak memunculkan kebencian, ia tidak melekati atas dasar bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal, sehingga tidak memunculkan kebencian, artinya kebencian itu dilenyapkan ketika perasaan yang tidak menyenangkan itu muncul. Itulah kenapa
ketika kemarin ada yang bertanya bagaimana ketika meditasi kok ada yang sakit. Kalau kita bisa bertahan bersabar sebentar saja, itu juga sudah merupakan latihan. Latihan untuk bisa bersabar, latihan untuk tidak memunculkan kebencian. Walaupun ketika sudah tidak tahan sekali ya boleh sajalah untuk kemudian mengubah posisi duduk atau mengubah posisi di mana tidak menimbulkan rasa sakit. Tapi paling tidak adalah menyadari dan bersabar. Tahu bahwa ini adalah salah satu cara untuk melatih kesabaran, untuk melenyapkan kebencian berkenaan dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ketika perasaan yang biasa-biasa muncul, mungkin pada umumnya seseorang tidak akan care, tidak akan memperhatikan. Padahal tanpa disadari kalau tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, yang terjadi adalah di sana ada ketidaktahuan. Tidak tahu bahwasanya di situ ada persepsi, ada aku. Tidak tahu bahwasanya yang sedang dirasakan berkenaan dengan perasaan yang netral, itu sifatnya adalah tidak kekal. Tetapi ketika seseorang sadar sepenuhnya dengan perasaan yang netral tersebut dan melihat itu sebagaimana adanya, tidak melekat, tidak pula menolak, sekedar melihat sebagaimana adanya, maka di situ muncul pemahaman bahwa ini pun juga sifatnya muncul, pada akhirnya lenyap, tidak kekal. Maka ketidaktahuan itu lenyap, yang muncul adalah kebijaksanaan. Maka ketika mengalami perasaan dan kemudian disadari dengan perhatian yang juga disertai kebijaksanaan, walaupun tidak usah dipikir-pikir kebijaksanaannya, nggak usah dipikir-pikir. Nah, kalau dipikir-pikir nanti pusing sendiri. Tetapi sudah tahu, di balik itu sudah ada pengetahuan bahwasanya ini tidak kekal. Apa yang dialami semua tidak kekal. Sehingga muncul batin yang melepas. Nah, dengan cara demikian, maka pikiran-pikiran buruk itu semakin berkurang. Kalau tidak kemudian memperhatikan perasaan, nanti bisa memperhatikan persepsi yang muncul. Juga perhatikan itu tanpa melekatinya, ketika itu muncul menjadi dominan. Atau kemudian ketika sudah terlanjur berpikir-pikir, nah sudah masuk ke dalam atau terseret ke dalam pikiran yang sudah berkembang biak, berpikir-pikir merespon, mengkorelasikan pengalaman tersebut dengan pengalaman yang lampau, atau kemudian menjadi cemas, khawatir, takut dengan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, atau terus berpikir-pikir tentang apa yang sedang diperhatikan, menjadi kacau. Dan ketika itu terjadi, selama seseorang melatih batinnya untuk kemudian menyadari, melihat itu sebagai sekadar fenomena, tidak kemudian terseret lagi oleh suka maupun tidak suka, pada akhirnya juga pikiran-pikiran yang berkembang biak tersebut akan redam dengan sendirinya. Akan redam. Ketika kita hanya sekedar melihat tanpa merespon, tanpa bereaktif, tanpa memunculkan suka dan tidak suka, melihat itu hanya sebagai sekadar fenomena, pada akhirnya pikiran yang berkembang biak pun juga akan redam. Dan kembali kepada objek meditasi. Nah, itulah yang harus kita berupaya melatih dalam meditasi ini. Ya, ini sekali lagi kita melatih untuk melihat apapun fenomena yang terdeteksi oleh perhatian sebagaimana adanya, tanpa terseret oleh suka dan tidak suka, tanpa terseret oleh kelekatan. Namun, walaupun demikian, tetap dalam praktek ini
objek utama semaksimal mungkin yang diperhatikan. Jadi ketika ada kesempatan untuk betul-betul membawa batin semakin dekat terhadap objek utama, maka itulah yang harus diupayakan. Jadi ketika duduk, perhatikan nafas semaksimal mungkin. Tetapi memperhatikan nafas pun juga memperhatikan tanpa harus melekatinya. Menggunakan nafas tanpa harus melekatinya. Menggunakan langkah kaki sebagai objek utama tanpa harus melekatinya. Jadi sekali lagi seperti yang kemarin saya sampaikan, tidak melekati bukan berarti tidak menggunakan. Tidak melekati bukan berarti kemudian udahlah lupakan saja, tidak. Tetapi tetap digunakan. Maka diumpamakan bahwasanya hal-hal yang baik ini itu diibaratkan seperti rakit yang digunakan untuk menyeberang tanpa kemudian digenggam erat-erat. Seperti rakit digunakan untuk menyeberang tanpa harus digenggam erat-erat. Demikian pula objek meditasi, perhatian, kebijaksanaan itu digunakan sebaik-baiknya tanpa harus dilekati. Karena kemelekatan bahkan terhadap yang baik sekalipun pada akhirnya itu sekali lagi sebab penderitaan. Sudah mengalami kan? Sudah. Oh tadi pagi saya meditasi kok enak sekali. Damai sekali, fokus sekali, tenang sekali. Ketika siang meditasi pas siang, wah pikiran kacau, mencari yang damai yang sudah terjadi di pagi hari. Tanpa disadari melekati terhadap yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang mendamaikan, yang dialami pada saat pagi hari. Melekati. Dan itu juga sebab penderitaan. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh bahagia. Bukan berarti tidak boleh menjadi damai. Ya justru meditasi ini ketika batin semakin terbebas dari segala reaksi pikiran, secara alami kedamaian akan muncul. Ketenangan batin akan muncul dan itu adalah dampaknya. Itu alami sekali akan muncul. Tetapi walaupun muncul itu juga hanya sekadar pengalaman. Mengalami, tidak menolak, tetapi juga tidak melekat. Ya saya kira sampai di sini untuk berkenaan dengan pemaparan, berkenaan dengan praktik kita.